Untuk layanan bisa mendapatkan kemoterapi itu yang pertama, kalau misalnya kita ada kecurigaan yang tadi udah disebutin ya, entah itu benjolan, entah itu kecurigaan yang lain gitu. Nah, kita datang ke poli Nisa Fatma Amijaya, dan seperti dijanjiin tadi, kita hari ini bakalan ngobrol seputaran alur pelayanan kemoterapi Hermina Arca Manik ya. Luar biasa nih Rumah Sakit Hermina Arca Manik ya. Minggu-minggu awal kita sudah bahas kemoterapi bersama Dr. Syifa Ramadhani. Selamat sore, Kak. Sore. Aduh, Dr. Syifa ini kayaknya pembawaannya tenang ya. Memang untuk yang urusan kanker itu harus yang tenang ya. Kantong kering gitu maksudnya. Bukan, kalau sekarang ini kankernya adalah kanker yang ditakuti banyak orang. Mungkin kita mulainya sebelum ke kemoterapi, kita agak sedikit awareness dulu kali ya. Sebenarnya penyebab kanker itu apa sih? Silakan dokter. Oh, jadi melemah gitu ya? Silakan dokter. Kita bahas singkat, tenang aja. Kalau misalnya dengar kata kanker tuh nggak langsung skeptis tentang kematian, tentang terminal stage gitu ya. Biasanya kan masyarakat pada berpikirnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tanya penyebabnya, sebenarnya mayoritas kanker itu tidak diketahui penyebabnya, atau biasanya kalau di istilah medis itu idiopatik gitu. Jadi ada yang bilang, oh kanker itu disebabkannya karena faktor keturunan nih gitu ya. Ibu saya ada riwayat kanker payudara atau kanker leher rahim, terus habis itu ternyata saya ada resiko ke arah sana. Nah ternyata itu tuh cuma 10% Kak. Untuk menurunkan ke anak. Terus yang sisanya nih yang 90% apa? Dari gaya hidup. Wah, gaya hidup itu sekali iya, ya, betul. Gaya hidup ya. Terus dari gaya hidup, dari kepatuhan olahraga, dan dari pikiran juga. Jadi faktor stres itu juga sangat mempengaruhi gitu. Makanya secara mayoritas si kanker itu disebabkannya tidak diketahui nih penyebab spesifik itu apa. Jadi nggak diketahui. Oke, itu stres bisa ya? Bisa. Makanan tapi kan pun bisa lepas dari orang ya, maksudnya. Betul. Kita kayak kerja aja pasti, walaupun kita kerjanya jauh dari bos gitu misalnya, tetap aja stres itu ada gitu misalnya, contohnya ya. Betul. Nah, tugasnya kita adalah bagaimana kita bisa mengelola stres gitu. Jadi kalau misalnya memang batas stresnya lagi mumet banget nih, stop dulu 10-15 menit, nanti coba kerjain pelan-pelan, dirilis lagi. Ini solusinya perlu apa, itu juga mempengaruhi gitu. Jadi jangan sampai mentok-mentok dipaksain, akhirnya tumbuh benjolan. Amit-amit ya. Tahu-tahu lemes, perdarahan, amit-amit kayak gitu. Faktor resiko makan. Makan kenapa nih makan nih? Makan jangan yang mengandung karsinogenik. Contoh deh bahasa ininya, bahasa karsinogenik itu adalah zat yang memicu untuk sel kanker itu makin berkembang biak. Biasanya nih kalau kita udah stres, ya udah deh beli sate yang bakar-bakar, ya udah deh beli pecel lele yang gorengnya 1000 kali gitu ya. Nah kayak gitu-gitu, itu juga mempengaruhi. Ini aku bakal survive nggak ya? Talkshow yang ini aku bakal survive nggak ya? Oke, kita ngomongin kanker yang banyak kategori. Boleh nggak sih dijelasin secara singkat aja kategori-kategori dalam kanker itu apa aja? Stadium mungkin maksudnya ya? Sebenarnya kalau misalnya sebelum ke kanker, kita bisa bicara dulu tentang benjolan gitu. Kalau misalnya benjolan istilah medisnya itu tumor nih. Nah kalau misalnya tumor, itu tuh suatu jaringan yang abnormal. Jadi biasanya tiba-tiba di leher ada benjolan, tiba-tiba di payudara ada benjolan lain gitu ya, yang teraba, yang tidak normal adanya. Nah itu tuh bisa dikategorikan dua, jinak atau ganas. Kapan dia dikategorikan jinak atau ganas? Saat benjolan itu diambil jaringannya. Jadi diambil sedikit jaringannya, dengan pembedahan bisa diambil sedikit jaringannya, terus dibaca dengan histopatologi atau patologi anatomi. Nah itu kita bisa menggolongkan jaringan itu menjadi jinak atau ganas. Nah kapan menjadi stadium-stadium itu? Kalau misalnya dia ada 3 kategori, ukurannya tambah besar. Terus kalau misalnya dia ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang lain gitu. Jadi di regio leher, di regio ketiak, di regio lipat paha, itu kan daerah-daerah kelenjar getah bening berada. Nah kalau di daerah-daerah kelenjar getah bening itu berada, ada benjolan nih, kita harus curiga juga itu benjolan apa gitu. Terus kalau misalnya kita ada gangguan
buang air besar atau gangguan buang air kecil, berarti dia udah ada penyebaran lagi nih ke organ yang lainnya. Oke, gitu. sebentar. Kategori gangguan buang air besar, buang air kecil. Ini kita ambil dari situ aja ya, karena itu kan yang daily activity gitu. Menjadi sebuah gangguan ketika apa tuh? Ketika sesuatunya tidak menjadi normal, misalnya buang air besarnya disertai darah atau sembelitnya terus-terusan atau konsistensi BAB-nya tidak normal, misalnya kecil-kecil kayak tai kambing, gitu. Itu Perlu tuh pertanda. Ini kita ngobrol secara medis aja ya, berarti itu pertanda tidak sehat gitu ya. Betul. Kita sekarang mau ngobrolin sama dokter Siva itu adalah tentang tahapan. Jadi kan kita banyak yang awam nih dok. Jadi kayak, aduh ini gimana tuh mau periksa teh apa yang harus dilakukan? Masa masuk tiba-tiba ke front office bari periksa gitu, istilahnya kayak gitu enggak juga kan? Kalau di Hermina Arca Manik sendiri, tahapannya itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan dari tahap awal sampai akhirnya kita mendapatkan si kemoterapi ini kalau memang ada. Kalau nggak ada berarti sehat, tinggal ke tukang bakso sebelah, betul? Betul. Betul. Coba silahkan dokter. Oke. Untuk layanan bisa mendapatkan kemoterapi itu yang pertama, kalau misalnya kita ada kecurigaan yang tadi udah disebutin ya, entah itu benjolan, entah itu kecurigaan yang lain gitu. Nah, kita datang ke poli hemato-onkologi untuk yang dewasa. Untuk yang misalnya pada anak nih ada benjolan juga, boleh ke poli anak konsultan onkologi juga. Jadi kita punya dua nih, punya yang dewasa, punya buat yang anak juga. Nanti dikonsulkan kepada dokter ahlinya, kepada subspesialis tersebut. Kalau misalnya memang memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, bisa dilakukan di kita juga. Jadi di kita sudah bisa melakukan patologi anatomi juga dan pemeriksaan darah yang lain untuk marker-marker kanker yang lain juga bisa. Kalau misalnya ternyata setelah hasil tersebut penunjangnya menunjukkan perlu dilakukan kemoterapi, kita bisa juga untuk sampai dilakukan kemoterapi. Jadi kalau sudah tegak nanti oleh dokter subspesialisnya berapa siklus dan lain-lain nanti dijalankan di kita gitu.